Perkenalkan, nama saya Fitania Kuslau dengan NIM 2214201195. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 Keperawatan semester 3, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan, dosen pengampu Nurse Drova Manorek, Escape MKes. Judul materi, penerapan konsep teoritis keperawatan transkultural dalam pemberian asuhan keperawatan yang peka budaya kepada pasien. Pengertian transkultural. Transkultural nursing adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang berfokus memandang perbedaan dan kesamaan antara budaya dengan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai kebudayaan manusia, kepercayaan dan tindakan, dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan khusus daya atau keutuhan budaya kepada manusia. Berikut tujuan penggunaan keperawatan transkultural. Dengan adanya keperawatan transkultural dapat membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatannya. Perawat juga dapat membantu klien agar dapat memiliki dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung peningkatan status kesehatan. Misalnya jika klien yang sedang hamil mempunyai pantangan untuk makan makanan yang berbau amis seperti maka klien tersebut dapat mengganti ikan dengan sumber protein nabati yang lain. Paradigma keperawatan. Paradigma keperawatan transkultural Leiner 1985 diartikan sebagai cara pandangan, keyakinan, nilai-nilai, konsep dalam terlaksananya asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya terhadap empati. Konsep sentral keperawatan yaitu manusia, sehat, lingkungan, dan keperawatan. Teologi penyakit ditinjau dari kebudayaan. Cara hidup dan gaya hidup manusia merupakan fenomena yang dapat dikaitkan dengan munculnya berbagai macam penyakit. Selain itu, hasil berbagai kebudayaan juga dapat menimbulkan penyakit. Masyarakat dan pengobatan tradisional menganut dua konsep penyebab sakit yaitu naturalistik dan pronalistik. Satu, penyebab bersifat naturalistik yaitu seseorang menderita sakit akibat pengaruh lingkungan, makanan, kebiasaan hidup, ketidakkeseimbangan dalam tubuh, termasuk juga kepercayaan panas, dingin seperti masuk angin dan penyakit bawaan. Konsep sehat sakit yang dianut pengobatan tradisional sama dengan yang dianut masyarakat setempat, yakni suatu keadaan yang berhubungan dengan keadaan badan atau kondisi tubuh, kelainan-kelainan serta gejala yang dirasakan. Sedangkan konsep personalistik menganggap munculnya penyakit disebabkan oleh intervensi suatu agen aktif yang dapat berupa makhluk bukan manusia (hantu, roh, leluhur atau roh jahat), atau makhluk manusia (tukang sihir, tukang tenung). Persepsi sehat sakit. Kesehatan adalah sesuatu yang sudah biasa hanya dipikirkan bila sakit atau ketika gangguan kesehatan mengganggu aktivitas sehari-hari seseorang. Sehat berarti kuat dan ketahanan, mempunyai daya tahan terhadap penyakit, mengalahkan stres dan kelesuan. Beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhi persepsi sehat dan sakit. Penyakit adalah gangguan fungsi fisiologi dari suatu organisme sebagai akibat dari infeksi atau tekanan dari lingkungan. Hal ini berarti bahwa penyakit adalah fenomena objektif yang ditandai oleh perubahan fungsi-fungsi tubuh sebagai organisme yang dapat diukur melalui tes laboratorium dan pengamatan secara langsung, sedangkan sakit adalah penilaian individu terhadap pengalaman penderitaan suatu penyakit. Respon sakit atau nyeri pasien. Nyeri atau rasa sakit merupakan respon yang paling dipahami oleh individu ketika mengalami cedera. Hal ini juga dapat merupakan pengalaman pribadi yang diekspresikan secara berbeda oleh masing-masing individu, dan nyeri termaksud sensasi ketidaknyamanan yang bersifat individual.
Rasa sakit melekat pada sistem saraf manusia dan merupakan pengalaman individu yang berlangsung selama. Dalam banyak literatur menyebutkan bahwa adanya definisi nyeri yang berbeda-beda, dan hal ini merefleksikan bahwa sifat nyeri yang subjektif sehingga ada keragamaan dalam cara memahami dan mengkategorikan pengalaman manusia yang kompleks ini. Nyeri memiliki konstruksi multidimensional, yaitu hubungan antara penyakit sebagai pengalaman biologis dan rasa sakit sebagai pengalaman tidak kenyamanan dan disfungsi. Perspektif transkultural dalam keperawatan. Teori transkultural dari keperawatan berasal dari disiplin ilmu antropologi dan dikembangkan dalam konteks keperawatan. Teori ini dijabarkan konteks atau konsep keperawatan yang didasari oleh pemahaman tentang adanya perbedaan nilai-nilai kultural yang melekat pada masyarakat. Menurut Leider, sangat penting memperhatikan keragaman budaya dan nilai-nilai dalam penerapan asuhan keperawatan kepada klien. Bila hal ini tersebut diabaikan oleh perawat, akan mengakibatkan terjadinya cultural shock. Cultural shock akan dialami oleh klien pada suatu kondisi di mana perawat tidak mampu beradaptasi dengan perbedaan nilai budaya. Hubungan konsep teori paradigma dengan filsafat keperawatan. Filsafat keperawatan adalah filosofi atau dasar yang masih bersifat abstrak dalam menjelaskan suatu konsep. Dalam keilmuan termasuk dalam keperawatan, sedangkan paradigma sudah mulai merupakan suatu penjabaran terhadap apa yang dikandung di dalam filosofi keperawatan, hingga paradigma keperawatan dapat dijadikan suatu cara perawat memandang permasalahan yang ada dalam disiplin keperawatan. Kemudian keperawatan holistik. Keperawatan holistik adalah pemberian asuhan keperawatan untuk kesejahteraan biopsikososial dan spiritual individu, keluarga, dan masyarakat. Keperawatan holistik berasal dari praktek keperawatan, kesehatan barat dan tradisional serta pengalaman perawat dan pasien, emosi, keyakinan terhadap kesehatan, dan nilai-nilai pasien. Konsep penyembuhan adalah pusat untuk keperawatan holistik. Definisi keragaman budaya dalam kurung cultural diversity. Sebelum kita memahami keragaman budaya Indonesia, terlebih dahulu patut kiranya kita memahami arti kebudayaan itu sendiri. Kata kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budi hayat, yang merupakan bentuk jemak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Pembangunan Indonesia Manado yang terletak di Jalan Walter Mogasidena nomor 129 Kota Manado, Sulawesi Utara, tempatnya di Kelurahan Bau Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat Kota Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri sangat megah dan memiliki 6 program studi, salah satunya Fakultas Keperawatan yang memiliki 2 prodi, yaitu program studi ilmu keperawatan dan profesi nurse. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki laboratorium keperawatan dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan verifikasi. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga pendidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.